Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai analisis PT Jakva Comfit Indonesia Tbk terkait PSAK 228 dan PSAK 240. Next, yang pertama yaitu profil. PT Jakva Comfit Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia. Utamanya kegiatan usaha mereka termasuk pembuakan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya pertanian. Keuntungan luar biasa perusahaan kompetitif adalah integrasi vertikal dan skala ekonomi. PT Jakva Comfit Indonesia Tbk pertama kali didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 yang dahulu dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd. Berdasarkan Akta nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Joyo Mulyadi SH. Perseroan memulai produksi komersial pada tahun 1971 dengan produk utama kopra pelet. PT Jakva Comfit Indonesia berkantor pusat di Jakarta, namun mempunyai beberapa cabang di Indonesia, di antaranya seperti Makassar, Banjarmasin, Tangerang, Lampung, Padang, dan Medan. Selanjutnya yaitu visi misi PT Jakva Comfit Indonesia, yaitu menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Selanjutnya, kami akan mulai membahas tentang perusahaan namun melalui bagian akuntansinya. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan perusahaan. Yang pertama ada bagian aset. Aset ada dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Jumlah aset lancar selama tahun 2023 mencapai 17,2 miliar, naik 1,28% dari 17 miliar di tahun 2022. Kas dan setara kas mengalami penurunan signifikan dari 1,8 miliar di 2022 menjadi 1,5 miliar di 2023, turun sebesar 17,03%. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar meningkat 7,67% dari 15,6 miliar pada tahun 2022 menjadi 16,8 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan aset tetap yang naik dari 12,4 miliar menjadi 13,3 miliar, naik 7,19%. Selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas juga ada dua macam, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pertama, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek perusahaan Jakva Comfit Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 13,51% dari 9,4 miliar di tahun 2022 menjadi 10,6 miliar di tahun 2023. Jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 3,8% dari 9,6 miliar pada tahun 2022 menjadi 9,2 miliar pada tahun 2023. Penyebab penurunan ini adalah penurunan utang bank jangka panjang dari 3 miliar menjadi 2,6 miliar, penurunan sebesar 14,1%. Jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 3,8% dari 9,6 miliar pada tahun 2022 menjadi 9,2 miliar pada tahun 2023. Penyebab penurunan ini adalah penurunan utang bank jangka panjang dari
3 miliar sekian menjadi 2,6 miliar sekian. Penurunan ini sebesar 14,1%. Selanjutnya yaitu ekuitas, meningkat dari 13,6 miliar sekian pada tahun 2022 menjadi 14,1 miliar sekian pada tahun 2023, naik sebesar 3,75%. Laba ditahan yang terus meningkat membuat ekuitas semakin meningkat serta mencerminkan kinerja profitabilitas yang baik. Terima kasih dari saya Muhammad Rahim Fakil Akbar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan saya Naufal Zini Mubarok dengan NPM 23110311083. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan laporan arus kas dari perusahaan Java Comfil. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pendapatan bersih perusahaan meningkat dari 48.972.085 juta di tahun 2022 menjadi 51.175.898 juta pada tahun 2023, yang berarti peningkatan sebesar 4,5%. Beban pokok penjualan juga meningkat dari 41.288.929 juta pada tahun 2022 menjadi 43.664.543 juta pada tahun 2023 sebagai hasil dari peningkatan penjualan naik sebesar 5,75%. Laba bruto sedikit menurun dari 7.683.156 juta di tahun 2022 menjadi 7.511.355 juta di tahun 2023 yang berarti penurunan sebesar 2,3%. Beban penjualan dan pemasaran meningkat dari 1.810.591 juta di tahun 2022 menjadi 2.083.349 juta pada tahun 2023 atau naik sekitar 15,07%. Laba usaha menurun dari 2.750.349 juta di tahun 2022 menjadi 2.206.405 juta di tahun 2023 yang berarti penurunan sebesar 19,78%. Biaya keuangan meningkat dari 818.326 juta di tahun 2022 menjadi 988.478 juta di tahun 2023 atau naik sebesar 20,8%. Pendapatan keuangan juga meningkat dari 9.495 juta di 2022 menjadi 44.272 juta pada tahun 2023. Laba sebelum pajak menurun dari 1.954.529 juta di tahun 2022 menjadi 1.261.237 juta pada tahun 2023 yang berarti penurunan sebesar 35,45%. Laba tahun berjalan juga turun dari 1.490.931 juta di tahun 2022 menjadi 945.922 juta pada tahun 2023 atau menurun sebesar 36,56%. Laju laba bersaham dari dasar juga turun dari Rp122 di tahun 2022 menjadi Rp80 di tahun 2023 atau penurunan sebesar 34,43%. Dari laporan keuangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya dan manajemen operasional yang lebih baik untuk menghadapi peningkatan biaya produksi dan operasional yang mempengaruhi margin keuntungannya. Selanjutnya ada laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas bersih dari aktivitas operasi meningkat dari 1.426.749 juta di tahun 2022 menjadi 2.371.932 juta di tahun 2023, yang berarti peningkatan sebesar 66,28%. Penerimaan dari pelanggan meningkat dari 48.856.229 juta di tahun 2022 menjadi 51.085.237 juta pada tahun 2023.
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya juga meningkat dari 41.181.335 juta di tahun 2022 menjadi 42.462.874 juta di tahun 2023. Arus kas dari aktivitas investasi. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menunjukkan pengurangan dari 2.190.219 juta pada tahun 2022 menjadi 2.104.425 juta di tahun 2023, turun sebesar 3,91%. Penambahan aset tetap mencapai 2.017.574 juta pada tahun 2023, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.082.379 juta pada tahun 2022. Penerimaan dari penjualan aset tetap sedikit meningkat menjadi 24.947 juta dari 12.905 juta di tahun 2022. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas bersih dari aktivitas pendanaan berubah dari positif 1.406.181 juta di tahun 2022 menjadi negatif 550.680 juta pada tahun 2023, yang berarti penurunan sebesar 139,5%. Di tahun 2023, pembayaran utang jangka panjang bank sebesar 584.950 juta dan pembayaran dividen sebesar 581.016 juta menjadi faktor utama penggunaan kas. Penerimaan dari utang bank jangka panjang menurun drastis dari 2.925.000 juta di tahun 2022 menjadi 400.000 juta di tahun 2023. Yang terakhir ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas akhir periode menurun dari 1.811.082 juta di tahun 2022 menjadi 1.502.603 juta di tahun 2023, yang berarti penurunan sebesar 17,03%. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan tidak seimbang dengan peningkatan kas dan operasi. Akibatnya, total kas menurun pada akhir tahun. Secara keseluruhan, PT Java Covid Indonesia memiliki arus kas operasi yang kuat, yang merupakan sinyal positif bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasinya. Namun, perusahaan menghadapi tekanan dari sisi investasi dan pendanaan, di mana penggunaan kas lebih besar dari penerimaan kas. Ini menunjukkan perusahaan berada dalam fase ekspansi, tetapi harus mengelola penggunaan kas dengan hati-hati agar tidak mengurangi likuiditasnya terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranat Farid lagi. SKM 23193088. Di sini saya akan melanjutkan materi, dan materi yang saya ambil saat ini adalah implementasi SAK 240. Kita mulai dari definisi dahulu. Pada tanggal 29 November 2011, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan PSAK 13 tentang properti investasi, yang merupakan revisi dari PSAK 13 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2007. Pada 12 Desember 2022, PSAK 13 diubah menjadi PSAK 240 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Properti investasi adalah properti yang bisa berupa tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan yang dimiliki oleh pemilik atau penyewa sebagai aset guna dengan tujuan menghasilkan rental atau peningkatan nilai keduanya. Ini juga bisa digunakan untuk membuat barang atau jasa, menyediakannya, atau untuk tujuan administrasi atau dijual melalui kegiatan bisnis sehari-hari. PSAK 240 ini bertujuan untuk mengatur akuntansi, properti investasi, dan persyaratan pengukuhan terkait. Standar PSAK 240 dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana sebuah entitas harus mengakui, mengukur, dan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan properti investasi. Menurut PSAK 240, properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki oleh entitas yang tidak digunakan untuk operasi bisnisnya, tetapi untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk apresiasi nilai. Ini termasuk properti yang disewakan kepada pihak ketiga, juga properti yang dimiliki untuk tujuan investasi jangka panjang. Dalam hal perlakuan akuntansi, PSAK 240 mengatur bahwa properti investasi harus dinilai dengan pertimbangan biaya perolehan saat dibeli.
Biaya perolehan ini mencakup harga pembelian properti tersebut serta biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menyediakannya untuk digunakan seperti biaya notaris, pajak, dan biaya lain yang berkaitan. Untuk pengukuran setelah pengakuan awal, entitas juga dapat menggunakan model nilai wajar atau model biaya. Ruang lingkup dari PSAK 240 adalah yang pertama, pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi yang mencakup tanah, bangunan, aset lainnya yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan dari sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut. Properti investasi dapat digunakan oleh entitas untuk tujuan bisnis atau investasi dengan harapan menghasilkan pendapatan di masa depan. Dalam konteks ini, organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSK 240 pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pelaporan. Untuk yang kedua, dikosongkan. Dan yang ketiga, pernyataan dari PSK ini tidak dapat diterapkan untuk yang pertama, aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur, yang dimana diatur dalam PSK 46 mengenai akuntansi untuk aset biologis dan hasil pertanian. Aset biologis tersebut meliputi tanaman, hewan, produk pertanian yang diperoleh dari proses pertanian. Untuk pernyataan yang tidak dapat diterapkan yang kedua adalah hak untuk menambang dan menyimpan mineral seperti gas alam, minyak, dan sumber daya lain yang tidak diperbaharui. Aset-aset ini memiliki karakteristik yang berbeda dan diatur oleh standar konvensi yang lebih khusus yang mencakup pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan sifat dan penggunaan sumber daya tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup SK 240 secara jelas membedakan antara jenis aset yang diatur dan yang tidak diatur, serta memberikan panduan komprehensif bagi entitas dalam proses akuntansi untuk proses investasi. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dibuat memberikan data relevan dan dapat dibandingkan bagi pusat pemangku kebijakan. Selanjutnya adalah analisis kami dalam mengimplementasi laporan keuangan dari PT Japra Kompat Indonesia dengan PSK 240. Dari gambar yang kita lihat, pengimplementasian PSK 240 tentang properti investasi berdasarkan gambar tersebut adalah sebagai yang pertama, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan. Properti investasi mencakup tanah serta bangunan prasarana. Nilai perolehan tanah pada tahun 2023 adalah Rp222.087 juta dengan tambahan sebesar Rp24.790 juta. Dan untuk bangunan dan prasarana, nilai perolehan tercatat sebesar Rp189.000 juta. Dan akumulasi penyusutan untuk properti investasi terutama bangunan dan prasarana telah mencapai Rp33.243 juta pada akhir tahun 2023. Poin yang kedua adalah reklasifikasi. Properti investasi yang tercatat sebelumnya dicatat sebagai aset tetap direklasifikasikan ke properti investasi seperti yang tercatat dengan total reklasifikasi sebesar Rp18.277 juta. Dilanjut dengan poin ketiga yaitu beban penyusutan. Properti investasi dibebankan pada akun beban pokok jualan dan beban usaha. Pada tahun 2023, total beban penyusutan yang dicatat adalah Rp11.521 juta, naik dari Rp9.086 juta pada tahun 2022. Dan poin yang keempat adalah pendapatan sewa dari properti investasi yang tercatat sebesar Rp3.514 juta pada tahun 2023, sedikit turun dari Rp3.546 juta pada tahun 2022. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan PT Japra Kompat Indonesia (TBK), implementasi PSK 240 terkait properti investasi terlihat jelas dari pencatatan yang dilakukan secara terpisah antara properti investasi aset dan aset tetap. PSK 240 mewajibkan perusahaan untuk mengklasifikasikan properti investasi sebagai aset yang dipegang dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai jangka panjang. Properti yang dimiliki untuk penggunaan operasional. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman sekelompok saya. Sebelum itu,
Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Umar Rehan dengan NPM terakhir 094. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 228 pada PT Java. PSAK 228 mendefinisikan investasi dalam entitas asosiasi sebagai investasi milik suatu entitas dalam entitas lain di mana entitas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan namun tidak dapat mengendalikannya. Pengaruh signifikan umumnya dianggap ada apabila suatu entitas memiliki 20% hingga 50% dari total hak suara. Kemudian, tujuan dari PSAK 228 adalah mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan investasi pada entitas asosiasi serta menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi dalam akuntansi investasi untuk entitas asosiasi dan venture bersama menggunakan metode dari ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, pada perusahaan investasi ini, perusahaan harus mencatat laba atau rugi venture bersama dengan entitas. Ini berarti bahwa setiap perubahan dalam laba atau rugi akan mempengaruhi nilai investasinya akan dicatat. Selain itu, metode ini juga akan mencangkup pengakuan terhadap penghasilan komprehensif yang dihasilkan oleh entitas atau venture bersama. Kemudian, ruang lingkup dari PSAK 228 adalah peraturan ini berlaku untuk seluruh entitas yang bertindak sebagai investor dan memiliki pengendalian atau pengaruh yang signifikan bagi investasi. Yang dalam konteks ini merujuk pada entitas lain di mana investor memiliki kepemilikan saham ataupun hak suara. Penerapan pernyataan ini menjadi krusial karena memberikan kerangka kerja yang jelas bagi entitas dalam mengakui dan mengukur investasi yang mereka miliki, serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan informatif. Kemudian, izinkan saya menjelaskan hasil dari analisis kami terhadap catatan atas laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Java mengenai implementasi PSAK 228. Dari laporan tersebut, PT Java mengakui bagian laba dari venture bersama seperti PT Intan Ken Kamayo serta Cahaya Gunung Foods. Misalnya, investasi awal pada PT Intan Ken Kamayo menurun karena pengakuan bagian laba sebesar 4.343 juta. Hal ini serupa juga terjadi pada PT Cahaya Gunung Foods di mana bagian laba sebesar 2.515 juta diakui serta dividen sebesar 1.800 juta mengurangi dari nilai investasi. Selain pengakuan dari laba dan dividen, laporan ini juga mengungkapkan bahwa perubahan atas mutasi investasi secara rinci, termasuk penambahan modal sebesar 52.050 juta pada tahun 2023. Mutasi ini menunjukkan bahwa saldo akhir investasi PT Java dalam venture bersama meningkat sebesar 209.427 juta yang pada pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2023 serta memperhitungkan bagian dari laba, tambahan modal, dan dividen yang telah diterima. Kemudian, kesimpulan dari implementasi PSAK 228 pada PT Java adalah secara keseluruhan, PT Java Comfit Indonesia Terbuka telah mematuhi ketentuan PSAK 228 dalam mencatat, mengungkapkan, melaporkan investasi pada venture bersama. Penerapan metode ekuitas, pengurangan dividen, serta pengungkapan liabilitas kontingensi telah dilakukan secara sesuai dengan memberikan transparansi atas pergerakan investasi dan laporan keuangan konsolidasinya. Secara keseluruhan, PT Java Comfit Indonesia Terbuka telah mematuhi ketentuan PSAK 228 dalam mencatat, mengungkapkan, dan melaporkan investasi pada venture bersama. Penerapan metode ekuitas, pengurangan dividen, serta pengungkapan liabilitas kontingensi dilakukan secara sesuai, memberikan transparansi atas pergerakan investasi dalam laporan keuangan, serta konsolidasinya. Mungkin itu saja presentasi oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.